Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya mau mencoba membahas tentang Organic Rankine Cycle atau ORC. ORC saat ini mungkin menjadi banyak bahan penelitian karena beberapa keunggulannya adalah dia bisa digunakan untuk pembangkit listrik dengan kualitas energi termal yang rendah. Oke, sebelum saya membahas tentang Organic Rankine Cycle itu, maka saya coba mereview sedikit tentang Rankine Cycle. Rankine Cycle itu biasanya digunakan untuk power plant atau siklus Rankine ya, itu biasa digunakan untuk di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Bagaimana sih cara kerja siklus Rankine di PLTU? Ya, untuk yang real di lapangan mungkin tidak sederhana ya, karena mungkin ada preheater dan mungkin ada open feed water heater atau lain sebagainya. Tapi yang paling simpel siklus Rankine adalah bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini bagan dari sebuah Rankine cycle. Jadi ada boiler, ada turbin, ada condenser, ada juga pompa di sini. Nah, untuk konvensional Rankine cycle atau siklus Rankine konvensional, dia menggunakan fluidanya adalah air. Kenapa air? Pertama, air murah. Kedua, kalor jenisnya, kalor latennya tinggi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Oke, karena ini sebuah siklus, kita bisa mulai dari titik mana saja. Saya buat saja ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3, ini titik 4. Oke, karena siklus, saya mau mulai dari titik 1 sampai titik 1. Di titik 1, fluida atau dalam siklus Rankine cycle konvensional, air dalam bentuk liquid atau compressed liquid lebih tepatnya. Kenapa? Karena dia dipompa. Di sini sudah bentuk cair, kemudian dipompa sehingga tekanan tinggi. Dari satu ke dua, proses ke satu ke dua itu proses boiling, pendidihan. Di sini terjadi perubahan fasa dari liquid menjadi uap, gas. Akibatnya di titik 2 kondisinya menjadi gas superheated. Apa itu superheated, apa itu compressed liquid, bisa dipelajari di video lainnya ya. Yang jelas saya asumsi kalian sudah ngerti apa itu gas superheated. Gas yang superheated ini atau uap air yang sudah superheated ini memiliki energinya tinggi. Jadi di dua ini mempunyai entalpi yang sangat tinggi. Entalpinya tinggi. Kalau entalpinya tinggi, nah ini bisa kita manfaatkan sebagian energinya untuk memutar turbin. Akhirnya dari 2 ke 3 itu proses ekspansi turbin. Dalam ekspansi turbin, ini terjadilah mechanical work atau rotation atau kerja di sini. Kerja W dihasilkan. Jadi sebagian energi dari titik 2 ini yang punya energi tinggi, sebagian energinya digunakan untuk dirubah, dikonversikan menjadi energi mekanik, sisanya dibuang di 3. Jadi di sini kita mendapatkan nilai W. Oke. Di titik 3, karena energinya sudah dipakai sebagian untuk memutar turbin, maka di titik 3 energinya rendah. Maka di sini masih dalam bentuk gas, tapi atau kadang campuran, mix gas sama liquid. Dan jelas energinya sudah turun. Nah, dari 3 ke 4
Ini proses kondensasi. Kondensasi itu apa? Yang tadinya gas menjadi liquid. Jadi di sini tadinya gas atau campuran liquid gas, kemudian dia didinginkan, kemudian akhirnya dia menjadi liquid di sini. Akhirnya di nomor 4 menjadi liquid. Atau biasa kita juga sering analisis menjadi saturation liquid, saturated liquid. Nah, dari 4 ke 1 adalah peristiwa kompresi pompa. Jadi pompa yang tadi, air yang liquid yang tekanannya rendah, dipompakan sehingga menjadi tekanan tinggi. Nah, dari gambar ini kita bisa bagi dua nih di sini. Jadi sebelum dia masuk turbin, dia tekanan tinggi, disebut juga HP. HP, high pressure, dan di bawah ada low pressure, atau tekanan tinggi dan tekanan rendah. Aliran energinya gimana? Oke, ini saya turunkan bawah sedikit ya. Oke, aliran energinya gimana? Kita lihat dari proses 1 ke 2, dia mendidihkan. Artinya apa? Di sini butuh kalor nih untuk merubah fasa dari fasa liquid menjadi fasa gas atau gas superheated. Artinya apa? Kalor masuk di sini. Ini ada key in. Kemudian di turbin terjadilah kerja atau putaran turbin. Ini yang sudah saya gambarkan tadi ya. Kemudian di 3 ke 4 peristiwa kondensasi yang tadinya gas menjadi liquid. Artinya apa? Untuk mengembunkan gas itu kan kita butuh mengeluarkan kalornya gitu. Akhirnya di sini kita gambarkan key out. Oke. Pompa juga mechanical work. Ini kerja mekanik. Jadi untuk memompakan fluida dari tekanan rendah ke tekanan tinggi kita butuh kerja. Artinya apa? Di sini kita butuh W. Di sini saya tuliskan W pompa, WP. Di sini saya tuliskan W turbin. Ini aliran energi di siklus Rankine pada umumnya. Lalu kita balik ke organic Rankine cycle. Apa bedanya organic Rankine cycle? Saya turunkan dulu. Untuk organic Rankine cycle, pertama, fluida kerjanya bukan air. Fluida kerjanya adalah zat yang memiliki titik didih jauh di bawah air. Fluidanya, titik didihnya atau temperatur saturasinya sangat rendah. Contoh yang sering dipakai apa? Refrigeran. Refrigeran. Bahkan refrigeran yang di AC yaitu R134A sebagai contohnya, itu seringkali digunakan untuk siklus Rankine organik atau organic Rankine cycle. Kenapa? R134A memiliki titik didih TS-nya. Ini sebagai contoh aja. Banyak refrigeran yang ada di pasaran, ini hanya sebagai contoh. Temperatur saturasinya itu sangat rendah, yaitu minus 26 derajat kira-kira ya, untuk tekanan 1 bar. Bayangkan dengan air. Kalau tes temperatur saturasi air, 1 bar kira-kira 99 atau 100 lah ya, 100 derajat Celcius di tekanan yang sama. Artinya apa? Kita gunakan temperatur yang cukup rendah, misalnya 90 derajat Celcius saja, atau 80, kita sudah bisa mendapatkan fasa yang superheated gas untuk R134A. Nah, kelebihannya dengan menggunakan fluida kerja ini, pertama, kelebihannya adalah bisa memanfaatkan energi termal yang rendah kualitasnya. Maksudnya apa sih energi termal kualitas rendah itu? Low quality of thermal energy, itu maksudnya adalah kita punya banyak, energinya besar, tapi temperatur rendah. Thermal energinya tinggi,
tinggi, tapi temperaturnya rendah, relatif rendah ya, relatif rendah. Contohnya apa? Panas buangan industri, waste heat saya tulis ya, biar waste heat energy. Seperti kita tahu bahwa industri, misalnya industri petrokimikal, dia punya boiler untuk atau pembakaran, kemudian hasil pembakarannya sebagian besar dibuang, sebagian kecilnya digunakan untuk proses. Nah, panas buangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan atau mengaktifkan organic Rankine cycle. Tapi kalau kita pakai Rankine cycle biasa, nggak akan nyampe gitu, karena temperaturnya nggak cukup tinggi. Kedua, panas buangan otomotif juga bisa. Ketiga, geothermal. Kemudian, kalau Anda pernah dengar ada OTEC. OTEC itu adalah Ocean Thermal Energy Conversion. Nanti mudah-mudahan kita bahas ini, Ocean Thermal Energy Conversion. Nah, ini kelebihannya. Ini semua nomor 2 ini kelebihannya. Tapi dia punya kekurangan. Kurangannya apa? Efisiensinya rendah. Kalau misalnya siklus Rankine cycle yang biasa itu bisa mencapai 30% gitu ya, konvensional, mungkin efisiensinya bisa sampai 30-40% misalnya. Tapi kalau ORC, mungkin efisiensinya cuma 20%. Ya, itulah kekurangan kelebihan dari organic Rankine cycle. Saya mau menyimpulkan dari apa yang saya bahas ini. Pertama, jadi sebenarnya organic Rankine cycle dan conventional Rankine cycle itu sama pada prinsipnya, hanya yang dibedakan adalah fluida kerjanya. Ini. Kedua, kelebihan organic Rankine cycle dapat memanfaatkan energi termal yang kualitas rendah. Ini yang penting. Dan ketiga, kekurangannya adalah efisiensinya yang cukup rendah. Oke, mungkin itu penjelasan singkat mengenai organic Rankine cycle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.